Beberapa bulan ini, kehidupan Hilya benar-benar dipenuhi dengan warna dan banyak sekali kejutan. Bagaikan kado ulang tahun, setiap hadiah yang dibuka tidak bisa diprediksi dan ditebak seperti apa isinya. Brengsek kau, sialan. Kamu bilang dia udah mati, hah? Ini apa? Mereka posting cuma bilang dia terluka. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di kepala Pelmo. Tentu saja yang melakukan itu adalah Santiago. Dia amat sangat marah, bukan hanya karena berita itu tapi hingga saat ini dia belum juga mengungkap apa yang ada dalam lukisan The Beautiful Golden Sunset. Padahal Santiago sudah mendatangkan ahli dari negara Prancis untuk menganalisa lukisan itu, namun nihil. Sedangkan, Pelmo tentu saja ia hanya bisa diam karena ia tahu bahwa dirinya salah. Ada sesuatu yang masih ia rahasiakan dari sang tuan. Tak berak, bajingan kau Santiago, apa yang kamu lakukan pada Taraf, hah? Seorang wanita berusia sekitar pertengahan 30 masuk ke kediaman Santiago dengan ekspresi marah yang meluap-luap. Wanita cantik dengan dress selutut dengan menyandang sebuah tas tangan mahal melemparkan tatapan tajam kepada Santiago. Agaknya Santiago paham apa yang membuat wanita itu marah, tapi saat ini dia sedang tidak dalam mood yang baik untuk meladeni wanita itu. Santiago memilih membuah wajahnya dan pergi meninggalkan si wanita. Namun, wanita itu langsung menarik tangan Santiago dengan kuat. Ia tentu tidak suka diacuhkan begitu. Helena, please aku lagi capek. Jangan buat aku semakin marah dengan sikap kekanak-kanakanmu itu. Aku tahu kamu mau bicara apa, tapi nanti, aku beneran lagi banyak pikiran. Dan Taraf atau Raka itu, dia masih hidupkan jadi nggak usah berlebihan. Gigi Helena bergemelutuk. Pria yang berstatus sebagai saudara karena sama-sama diangkat anak oleh Romario itu memang selalu menjengkelkan. Ia tahu bahwa Santiago ingin mendapatkan harta warisan Romario, di mana Helena juga menyetujui rencana itu dengan syarat mereka akan membaginya nanti. Namun ia tidak menyangka bahwa taraf pria yang ia begitu dambakan dilukai oleh Santiago. Pelmo, maaf Nona, saya tidak bisa mengatakan apapun tanpa seizin Tuan. Pelmo menundukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa dia memang tidak bisa mengatakan apapun tapi tetap dia menghormati nona mudanya itu. Arg, Helena mengeram marah. Dia berjalan cepat menuju keluar rumah dan masuk ke mobil dengan kasar. Nafasnya memburu karena saking marahnya. Aku harus nyari tahu apa yang terjadi dengan Taraf. Sial, ngapain juga aku setuju dengan ide itu. Geramnya. Wanita itu menyalakan mobilnya dan pergi menjauh dari rumah. Semua yang dilakukan oleh Helena ternyata dilihat oleh Santiago dari balik jendela di lantai 2 kamarnya. Beberapa bulan yang lalu, yakni setelah kematian Romario, Santiago yang mengetahui fakta bahwa lukisan TBGS memiliki makna lain di mana bukan hanya sekedar lukisan, terus berusaha mendapatkannya. Dan keyakinannya itu diperkuat dengan fakta bahwa Romario telah memberikan lukisan itu kepada pelukis asalnya. Padahal dia tahu bahwa lukisan itu dibuat dengan biaya yang tidak murah. Aku ingin ngambil lukisan itu, ya udah ambil aja kalau memang itu berguna buat kita. Itulah ucapan Santiago yang disetujui oleh Helena. Dan Santiago semakin bersemangat ketika Helena mengatakan bahwa dirinya mengenal pelukis TBGS dengan sangat baik, karena jelas akan lebih mudah. Santiago pun meminta Helena untuk mempertemukannya dengan Raka Pitor untuk membujuk agar lukisan itu diberikan kepadanya. Namun berkali-kali ia melakukannya tidak mendapatkan hasil apapun karena ternyata orang itu kukuh tidak ingin memberikannya. Itu adalah wasiat dari Tuan Romario. Dia meminta saya menjaga lukisan itu sampai hidup saya berakhir. Jadi saya tidak akan memberikannya kepada siapapun bahkan jika orang itu membayar mahal kepada saya. Itulah ucapan Raka Pitor A.K. Ataraka Abias Dwilaga yang membuat Santiago geram. Ia merasa bahwa lukisan TBGS adalah miliknya, dan mengapa ia harus kesulitan untuk mengambil miliknya sendiri, maka dari itu sebuah rencana dibuat yakni dengan memanfaatkan Helena. Tapi tentu saja Helena tidak mengetahui rencana keseluruhan dari Santiago. Maka dari itu Helena sangat marah mengetahui kondisi Taraf yang katanya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Helena langung membuat sebuah dugaan bahwa Santiago sungguh melakukan perbuatan yang buruk kepada Taraf. Ia jelas tidak bisa terima. Bagaimanapun Taraf adalah pria yang ia sukai. Ya, sudah sejak lama Helena menaruh hati terhadap Taraf, tepatnya sejak ayah angkatnya Romario berkali-kali mengundang Taraf ke kediamannya. Pria yang dingin dan selalu menampilkan ekspresi datar itu membuatnya begitu tertarik. Padahal di luar sana banyak pria yang mengejarnya.
Tapi hati Helena terpaut dengan taraf yang memiliki kesan cuek serta acuh terhadap wanita. Bagi Helena itu merupakan daya tarik dari seorang taraf. Apa aku harus ke rumahnya ya? Tapi aku datang sebagai apa? Ah iya, teman dari almarhum papa. Benar, itu bisa kau jadiin alasan buat melihat kondisi taraf secara langsung. Helena tersenyum puas karena ia mendapatkan alasan yang bagus untuk bisa melihat taraf. Tapi lebih dulu dia harus mengganti pakaiannya. Ia tidak mungkin datang mengunjungi kediaman Dwilaga dengan menggunakan pakaian seperti ini. Terlebih ia juga tahu bahwa ibu dari taraf adalah seorang wanita muslimah yang mengenakan hijab yang lebar. Tentu saja akan sangat tidak sopan jika ia menggunakan dress sepaha dengan bagian dada terbuka. Selamat siang Nyonya, saya adalah Helena. Saya anak dari Romario, teman Tuan Taraf. Kedatangan saya kemari untuk menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa Tuan Taraf. Setelah mengenakan pakaian yang dirasanya pantas, Helena ternyata langsung datang ke rumah Kaluna siang itu juga. Sebuah kemeja panjang dipadukan dengan celana bahan panjang ia pilih untuk bertamu. Dan ia lega karena ekspresi dari Kaluna tidak aneh ketika melihat tampilannya. Ah begitu, jadi Nona ini temannya Taraf. Mari silakan masuk. Saya sebagai ibunya Taraf mengucapkan terima kasih atas perhatian Nona sudah mau datang menjenguk Taraf. Ya, saat ini kondisi Taraf memang sangat tidak bagus. Tapi mohon maaf Nona Helena, sepertinya akan sedikit sulit untuk melihat Taraf. Hingga saat ini dokter masih menjaganya secara intensif. Bahkan saya pun tidak selalu diizinkan untuk melihat anak saya. Ucapan sendu dan sedih dari Kaluna membuat Helena yakin bahwa kondisi Taraf memang sangat buruk. Tangannya mengepal erat dan dadanya bergemuruh karena saking marahnya. Ya, Helena marah kepada Santiago. Ia sungguh tidak tahu apa yang sudah dilakukan saudara angkatnya itu hingga Taraf menjadi seperti ini sekarang. Maafkan saya Nyonya, tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf. Kami senang ternyata putra kami masih mendapat banyak perhatian. Terima kasih Nona Helena sudah menyempatkan waktu Anda untuk berkunjung. Tidak, aku sungguh minta maaf karena apa yang terjadi pada Taraf saat ini karena aku ikut andil di dalamnya. Sungguh aku minta maaf. Helena mengucapkan hal itu dalam hatinya, kepalanya menunduk dalam, hampir saja air matanya jatuh, tapi sebisa mungkin dia menahannya. Tak ingin berlama-lama karena takut dirinya akan lepas kontrol, maka Helena pun pamit undur diri. Kaluna sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Helena. Dek, apa bunda nggak dosa ya bohong gini, ucap Kaluna kepada putri bungsunya ketika mobil Helena sudah menjauh dari kediaman. Hehe semoga ndak iya bun. Kita kan juga lagi bantu abang buat nyari siapa pelaku di balik peristiwa yang melukai abang, sahut Visya cepat. Rupanya dari tadi Visya juga memerhatikan tamu yang datang. Dan ia tidak menyangka bahwa ibunya sungguh pandai berakting seperti itu. Hari ini adalah hari di mana Taraf akan menikahi Hilya secara resmi di Kua ini mereka aku buat ijab kabul lagi ya teman-teman. Dan entah dapat berita dari mana, beberapa warga ikut datang ke Kua. Tidak lupa, Anjarwati juga ikut datang bersama sang suami dengan dalih dia adalah orang yang berpangkat tinggi di desa setempat. Oh ya jelas dong, saya kan harus ikut menyaksikan warga saya yang akan menikah 2 kali dengan suami belangsaknya itu. Hah, kok Yonda kapok gitu loh. Udah tahu pria itu miskin, kok tetap mau dinikahi resmi. Tak pikir Hilya bakalan pisah, ndak tahunya malah nikah secara sah negara. Lobu Anjar ndak tahu po. Kemarin kan keluarga Pak Sulis dapat hadiah banyak loh. Dengar-dengar itu anak buahnya Raka. Bahkan Hafiz dapat itu loh laptop terbaru yang gambarnya apel crowak. Wah itu kan muahal. Halah, cuma kayak gitu belum bisa dibilang kaya. Meskipun sudah melihat bukti tentang apa yang diterima oleh Hilya dan keluarganya kemarin saat Nizam datang, Anjar tetap tidak mengakui bahwa Taraf bukanlah pria miskin. Dia tetap mengolok-olok suami dari Hilya tersebut. Buk, udah, malu didengar orang. Aku ini kepala desa, dan ibu seharusnya bicara yang baik. Roni Antoro terlihat kesal sekaligus merasa tidak enak dengan ulah istrinya yang sedari tadi bicara buruk tentang keluarga salah satu warganya itu. Padahal keluarga Sulistyo dan Haryani serta anak-anaknya adalah keluarga yang baik dan tidak pernah neko-neko. Dan Sulis, merupakan ketua kelompok tani di desa tersebut. Banyak petani dari luar desa yang menghormati Sulistyo. Tidak banyak yang tahu bahwa Sulis juga merupakan lulusan sarjana pertanian,
dan alasan Hilya masuk jurusan itu juga karena sang ayah. TCK, Maleske, tukas Anjar dengan nada kesal terhadap suaminya. Tidak berselang lama Hilya bersama Taraf datang beriringan. Mereka semua takjub ketika pasangan itu keluar dari mobil, keduanya terlihat cantik dan juga tampan. Beberapa gadis nampak terpesona dengan ketampanan Taraf yang selama ini seperti tersembunyi. Dan ada seorang pemuda yang tidak mengalihkan pandangannya dari Hilya. Namun tidak lama kemudian ia mengalihkan wajahnya. "Kamu sudah dimiliki orang lain, Hil, kesempatanku sudah tidak ada lagi untuk mendapatkanmu," gumam pemuda itu lirih. Ia ingin segera pergi dari sana, namun tentu tidak bisa karena itu adalah tempat kerjanya. Mau tidak mau dia harus melihat prosesi pernikahan gadis yang selama ini membuatnya jatuh hati itu. "Nah Mas mantan dan Mbak mantan, ayo kita langsung saja. Biar semuanya menjadi resmi secara negara dan agama. Walaupun kemarin sudah ya." Penghulu memulai acara ijab kabul kembali. Taraf memang ingin semua dimulai dari awal, ia ingin menikahi Hilya dengan kesadaran penuh dan juga atas namanya sendiri bukan nama alias atau samarannya. Nayaka dan Nizam bergerak sebagai saksi dari pihak Taraf, ya rupanya mereka berdua datang di saat yang tepat. Niat hati ingin membahas tentang rekaman kamera pengawas yang waktu itu, tapi ternyata keduanya langsung ditodong untuk jadi saksi nikah. Jika Nizam sama sekali tidak terkejut, maka berbeda dengan Nayaka. Dia tidak pernah tahu bahwa abang sepupunya itu sudah menikah dan kali ini ingin meresmikannya secara negara. "Bang, ini paman sama bibi pasti syuk kalau tahu." "Udah diem." Nayaka langsung diam mengunci mulutnya. Ia tahu pasti abangnya itu punya rencananya tersendiri, tapi tetap saja dia kaget bukan main. Pria yang selama ini dingin terhadap wanita tiba-tiba menikah. Peristiwa ini pasti akan jadi berita heboh luar biasa jika tersebar. "Zam, kakak ipar cantik sih ya. Kalem gitu, adem lihatnya ke ubin masjid." "Benar tuan, nyonya bos asli cantik. Bahkan tanpa make up begini pun dia tetap cantik loh." Nayaka hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia percaya saja dengan ucapan Nizam walaupun belum pernah melihat secara langsung. Tapi dari penampilan sekilas ini pun dia yakin bahwa wanita yang saat ini duduk di sebelah Taraf bukan hanya cantik wajahnya tapi juga cantik hatinya. "Apa kamu gugup, Hil?" Iya mas, sedikit." Bukan hanya gugup, entah seperti apa rasa yang Hilya rasakan. Tapi semuanya belum pernah terjadi dalam dirinya. Rasanya begitu campur aduk dalam dadanya saat ini. Tapi satu hal yang pasti, dia bahagia. "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku Hilya Nadira binti Sulistyo dengan mas kawin." Sulistyo terdiam sejenak saat melihat mas kawin yang diberikan menantunya itu. Bukannya apa-apa, tapi Taraf ternyata tidak memberitahu sebelumnya perihal mas kawin yang akan dia berikan. "Kaget ya Pak Sulis?" "Hehehe saya juga. Tapi ayo diselesaikan," ucap penghulu. Ternyata penghulu setempat sudah lebih dulu terkejut melihat mahar yang diberikan oleh Taraf untuk Hilya. Sulis mengusap wajahnya kasar. Dalam hati dia bertanya-tanya sebenarnya siapa pria yang menikahi putrinya itu. Dia yakin bahwa Taraf adalah orang baik terlebih Nizam dan Nayaka yang datang membuatnya semakin yakin tentang kepribadian Taraf. "Maaf, mari kita ulang. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Taraka Abias Dwilaga dengan putri kandungku Hilya Nadira dengan mas kawin uang sebesar 1 miliar rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hilya Nadira binti Sulistyo dengan mas kawin tersebut, tunai." "Sah." Hanya Nayaka dan Nizam Yuang mengucapkan kata, "sah," disusul Yani dan Hafiz, sedangkan yang lain sibuk berkata, "wah" karena mendengar mas kawin yang diberikan oleh Taraf. Hilya pun terhenyak, dia bahkan tidak bisa mengontrol ekspresinya. "Mas kawinnya udah aku transfer ya Hil, dan yang di figura itu hanya simbolis aja." Tapi mas." Hilya tergagap, ia sungguh tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki suaminya itu sehingga dengan mudahnya memberi mahar yang baginya sangat tidak masuk akal. Sedangkan Nayaka dan Nizam hanya tersenyum simpul melihat ekspresi orang-orang yang ada di sana. Bukannya berlaku sombong tapi setelah mendengar banyaknya cemoohan yang terlontar dari mulut mereka kepada Taraf dan Hilya dengan telinga mereka sendiri, membuat keduanya berbangga hati ketika Taraf membungkam mulut mereka sekarang dengan hal tersebut. "Abang dilawan, lihat tuh Zam, muka mereka pada kecut bener." "Benar tuan, biar pada kapok itu. Habisnya punya mulut kok ya jahat-jahat."
Nah apalagi ibu-ibu yang seperti toko emas berjalan tuh, dia langsung pucat tuan. Dan akhirnya kabur. Nizam terkekeh geli, wanita yang dibicarakan oleh Nizam adalah Anjarwati. Ya, wanita itu langsung pucat ketiak mendengar Sulis menyebutkan mahar yang diberikan oleh Taraf. Dia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa sepatah kata pun. Proses penandatangan buku nikah berlangsung cepat dan kini Taraf dan Hilya resmi menjadi suami istri secara agama maupun negara. Taraf menyematkan sebuah cincin berlian, meskipun terlihat kecil tapi percayalah itu bukanlah sesuatu yang murah dan Hilya tahu akan hal itu. Terima kasih sudah mau menjadi istriku yang sesungguhnya, Hilya Nadira.